Oke, sebentar aja kita mau sharing mengenai keunggulan dan plus minusnya si Chrome OS Flex ya. Yang pertama, nilai plusnya itu ya karena Chrome OS Flex ini memang besutan Google ya. Dan memang Google Environment, basisnya adalah Chrome OS ya. Dia ada dua versi sebenarnya, ada Chromebook sama Chrome OS Flex. Chrome OS Flex itu yang OS-nya di-share ke banyak pihak. Kalau Chromebook itu yang dijual bersamaan dengan unitnya gitu. Jadi kalau teman-teman pengen beli Chromebook tapi pengen nyobain dulu OS-nya, bisa install di Chrome OS Flex. Yang kedua, Chrome OS Flex itu ringan ya. Jadi ini awalnya dulu Cloud Ready, kemudian diambil alih lagi oleh Google dan diberi nama Chrome OS Flex setelah disempurnakan. Sangat ringan dan sangat cepat ya. Dan konon awet baterainya juga. Tapi itu tergantung laptopnya juga sih ya. Dan dia bisa diinstal di laptop-laptop jadul dengan RAM minimal 4 ya. Permintaannya itu 4. Tapi kemarin saya sempat install di RAM yang 2 juga bisa jalan sih, lancar-lancar saja. Kemudian karena dia berbasis Chrome ya dan berbasis web, rata-rata aplikasinya memang web apps ya atau web application. Jadi kalau teman-teman yang aplikasinya pengennya terinstall di laptop ya, itu tentu saja agak susah nyarinya di sini gitu. Agak susah. Kemudian ini bisa masuk ke Linux environment sehingga teman-teman bisa install ya. Bagi yang membutuhkan aplikasi-aplikasi yang berjalan secara offline, teman-teman harus buka Linux environment-nya dan kemudian install Linux apps-nya, misalnya seperti LibreOffice ya, terus browser-browser yang lain atau games atau apa yang berbasis ekstensinya deb itu bisa nanti diinstal di Linux environment-nya. Jadi kalau tidak atau belum cukup gitu, belum cukup aplikasi yang ada di web app ini belum cukup, teman-teman bisa buka Linuxnya. Kemudian karena dia diinstal di laptop-laptop yang jadul gitu, bisa diinstal di laptop jadul dan web apps-nya juga masih terbatas gitu. Walaupun cukup powerful itu ini lebih cocok untuk pekerjaan-pekerjaan yang editing ringan gitu. Jadi kalau teman-teman editingnya berat-berat agak susah gitu. Editing ringan, terus menulis, terus menggambar yang ringan-ringan atau layouting, edit video sedikit yang minor editing, saya pikir itu bisa. Nah, kekurangannya adalah ya karena memang ini Google dan ada mata-matanya ya. Otomatis setiap aktivitas teman-teman itu akan terrecord di Google-nya gitu. Kemudian belum bisa Android apps meskipun teman-teman bisa jadikan web apps itu sebagai app aplikasi. Ada beberapa app web yang memang sudah ada progressive web apps-nya sehingga bisa kita install di Chrome kita ataupun di OS yang lain ya. Seperti ini Xmind ini yang saya pakai ini juga ini sudah ada progressive web apps-nya. Xmind, WhatsApp atau Tokopedia, SketchUp, trading saham, properti dijual, Draw.io ini semuanya sudah bisa atau ada progressive web apps-nya. Nah, kalau Facebook sama Instagram ini sebelum di-update kemarin dia ada progressive web apps-nya, tapi setelah Chrome OS-nya update ternyata dia nggak bisa. Tapi meskipun dia nggak bukan web apps atau bukan progressive web apps, teman-teman bisa bikin atau request atau minta atau buat menjadi apps dengan cara create shortcut ya. Jadi cukup dengan create shortcut aja itu sudah bisa mewakili atau tanpa harus webnya itu progressive web apps, cukup dengan create shortcutnya itu sudah bisa menjadi tampilannya seperti apps ya. Seperti ini CapCut, Canva, ChatGPT, Perplexity, Bard, itu dari create shortcut ya dan tampilannya seperti itu, menarik.
Kemudian tidak semua aplikasi bisa terinstall dengan baik ya, karena memang dia basisnya Chrome OS, meskipun bisa Linux apps, tapi misalnya kalau teman-teman install Android, misalnya biasa bekerja dengan Adobe Photoshop, Adobe Premiere, itu tentu saja nggak bisa dipakai di sini gitu. Kemudian sebaiknya, oh belum bisa Android apps, iya ya memang yang belum bisa terkoneksi dengan Android apps. Beda sama Chromebook ya, beda sama Chromebook yang sudah bisa Android apps, ini belum bisa memang. Kemudian sebaiknya terkoneksi internet, ya ini karena web apps ya, karena website berarti kan aplikasinya ada di web bukan ada di laptop kita, sehingga sebaiknya memang terkoneksi dengan internet. Belum cocok untuk pekerjaan yang editingnya berat ya, sudah dijelaskan tadi. Kalau teman-teman edit video, bikin movie ya, bikin desain grafis yang rumit, saya pikir ini kurang cocok. Tapi kalau untuk ketik-ketik aja sangat-sangat cocok ya. Demikian review jujur dari saya. Thank you.